Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan MySQL dan membuat tabel beserta database. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita buka aplikasi Exam.pp, lalu start. Kedua, berikut. Setelah menyalakan itu kita langsung ke Chrome dan cari localhost. Setelah itu di sini saya mengklik new dan akan muncul seperti ini. Setelah itu kita membuat database baru seperti di atas, yaitu WAS Praktikum dengan NIM 0024. Setelah itu kita create. Setelah meng-create database akan muncul di sebelah kiri itu namanya WAS Praktikum 0024. Setelah itu kita mengisi table name. Di sini saya mengisinya dengan nama kantin dan dengan number of kolomnya 3. Setelah itu kita create. Setelah di-create, di sini kita saya mengisi kode barang, lalu ada nama barang, dan yang terakhir itu ada harga barang, dimana yang bertipe kode barang itu pacar karena berbentuk kalimat, nama barang itu pacar karena berbentuk kalimat, dan harga barang itu begin karena harga. Di sini atur aja ya sama kalian, sesuaiin yang kalian mau. Ada like-nya itu aku di situ ada 10, 20 dan 10. Nah, kita save dulu terlebih dahulu karena akan kesimpan ke dalam tabel ya. Itu di sebelah kiri udah muncul ya guys, di WAS Praktikum 0024. Di situ ada kantin. Nah, di sini kita insert. Di sini saya mengatur dulu ya guys banyaknya tabel yang mau kita isi, dikarenakan saya mau ngisi 15 tabel. Di sini saya bakal ngatur menjadi 15 tabel. Saya mengisi terlebih dahulu ID kode barangnya. Di sana ada ID 001. Lalu dikarenakan saya kantin, saya bakal milih nama barangnya itu seblak dengan harga itu 5.000. Bebas ya kalian mau masukin apa aja, dikarenakan aku kantin ya gitu, dan harganya juga terserah, itu tentuin kalian. Lalu kita isi ID-nya 2 dengan nama barangnya basreng, harganya kita tentuin sendiri ya guys. Lalu setelah itu kita go. Setelah di go akan muncul, kita insert lagi ya guys, dikarenakan belum sesuai dengan tabel yang kita atau baris yang kita buat. Di sini kan saya akan membuat 15 tabel, berarti kekurangan 13 tabel. Di sini saya akan membuat lagi 13 tabel dan mengisi dari ID 10003 sampai 0015. Nah, di sini kita udah selesai ya guys isi tabelnya sampai 15. Lalu kita jalankan go dan kita lihat di browse, di sana sudah langsung terdata ya guys, kode barang, nama barang, harga barangnya yang saya input akan muncul di browse. Ini adalah tabel yang di kantin 1. Setelah kita melakukan mengisi data, lanjut kita edit SQL-nya dan mengisi create table kantin 2. Di sini saya menggunakan 4 table, itu ada kantin 1, kantin 2, kantin 3, dan kantin 4. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu create table kantin 2, yang dimana kolomnya itu ada kode barang, nama barang, dan harga barang ya teman-teman. Setelah itu kita jalankan, klik go, lalu akan muncul kantin 2 di sebelah kiri. Setelah itu kita insert terlebih dahulu data-data yang mau kita masukkan ke kantin 2 seperti tadi di kantin 1 ya guys.
Jadi kita masukkan ID-nya, lalu masukkan nama barangnya dan masukkan harga barangnya. Di sini seperti biasa ya guys, ngisi ID 1 sampai ID 15. Ditentuin sama kita dalamnya ada apa aja. Lalu setelah kita ngisi ID dari 1 sampai 15, kita jalankan ya guys programnya atau data-datanya yang ada, kita jalankan. Kita klik go, lalu akan muncul seperti ini di SQL-nya. Kita klik browse. Nah, di sini akan muncul data-data yang kita input dari insert ya guys. Bisa kita lihat seperti di atas seperti ini. Nah, setelah selesai masukkan data, di sini kita akan membuat tabel baru yaitu kantin 3. Dimana yang tadi saya katakan ya guys, di awal kita akan bikin beberapa kantin atau beberapa tabel. Di sini kita masukkan kolomnya sama seperti kantin 1 dan kantin 2. Ada kode barang, nama barang, dan harga barang. Di situ kita menggunakan primary key, not null, dan pacarnya berapa yang tadi kita masukkan di awal. Kita masukkan. Setelah kita masukkan nama-nama atau kolom yang ingin ditampilkan di kantin 3, lalu klik go. Nah, di sana di sebelah kiri akan muncul nama tabel kantin 3. Setelah itu seperti biasa kita insert datanya satu persatu. Di sini saya menggunakannya dari 16 ya teman-teman. Dari ID-nya dari ID 16. Jadi di sini kita bakal ketikkan ID 0016. Di sini karena saya butuh 15 table, berarti di sini bakal insertnya dari 16 sampai 30 ya guys. Kita masukkan ID-nya itu sebelah dengan harga 5.000, lalu ID 0017 dimana nama barangnya itu basreng dengan harga 5.000. Nah, dikarenakan di sini kita membutuhkan 15 tabel, akan mengisi terlebih dahulu satu persatu 15 baris ya teman-teman, mohon maaf. Sini akan mengisi satu persatu. Setelah kita mengisi semua tabel yang kita isi, nah di sana ada yang terakhir yaitu harganya ditentuin sama kita. Setelah mengisi semuanya, di sana kita bakal ngeklik go untuk menjalankan atau menginput datanya. Lalu kita lihat ke browser ya guys. Nah, di sini sudah terdapat di kantin 3, data-data di kantin 3. Bisa kita lihat di atas. Berikut adalah data-data yang ada di kantin 3. Setelah keisi semua data di kantin 3, kita bakal buat data baru di tabel kantin 4 atau membuat tabel baru di UAS praktikum _0024. Di sini kita akan membuat tabel bernama kantin 4 yang dimana isinya itu sama seperti kantin 1, kantin 2, dan kantin 3, yaitu kode barang, ada nama barang, lalu ada harga barang. Kita sesuaikan seperti kantin 1, kantin 2, dan kantin 3, dimana pacar dan baginya itu sesuaikan yang kita isi di awal ya teman-teman. Lalu kita klik go. Nah, setelah klik go kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada kantin 4. Lalu setelah kita membuat tabel 4, di sini kita akan mengisi data atau menginput data seperti tadi ya guys, dimulai dari 26 sampai 35, lalu go, klik go, dan akan muncul di SQL-nya gini. Ketika kita melihat di klik browser, akan muncul hasil seperti di atas berikut. Begitu ya guys. Nah, lalu di sini kita akan
menggunakan 10 fungsi. Itu yang pertama, kita akan menggunakan fungsi di atas, yaitu ada select, nama barang atau harga barang, from kantin, yang dimana di sini akan menghasilkan sebuah hasil yang ada di kantin 3, yaitu nama barang dan harga barangnya saja. Nah, seperti ini ya guys, ada nama barang dan harga barangnya saja. Lalu setelah itu kita akan edit lagi si SQL-nya dan akan mengubah codingan SQL-nya berupa ditambahin ya di setelah 3-nya itu where nama barang sama dengan nugget, yang dimana di sini akan menampilkan nama barang dari kantin 3, yaitu nugget. Bisa kita lihat ya, setelah di go di sana akan muncul nuggetnya saja. Nah, ini adalah fungsi kedua ya guys, yang dimana itu nampilin sebuah nama barang, satu nama barang yang ada di kantin 3. Lalu setelah itu kita akan mengubah codingan SQL-nya lagi berupa rename, yang dimana fungsinya rename ini untuk mengubah nama kantin menjadi kantin 1. Bisa kita lihat di sini hasilnya guys. Ketika di go, nah akan mengubah si kantin. Lihat ya guys, yang tadinya kantin berubah menjadi nama kantin 1, dan itu adalah data-data yang ada di kantin 1. Lalu setelah kita mengubah atau merename si kantin menjadi kantin 1, kita akan membuat codingan baru, yaitu kita edit dulu ya guys, edit si inline-nya. Kita akan mengubah, dimana kita akan mengubah si codingannya, yaitu di sini saya menggunakan codingan alter table kantin 1 dengan rumus change, dimana change ini berfungsi untuk mengubah sebuah kolom yang ada di kantin 1, yaitu harga barang, menjadi price. Jadi seperti itu ya guys. Di sini kita bisa masukkan dulu varchar atau begin yang kita masukkan dalam tadi yang pertama. Bisa kita lihat ya guys, ketika kita mengklik go, maka di kantin 1 yang tadinya nama kolomnya harga barang berubah menjadi price, karena tadi kita menggunakan rumus change. Begitu ya guys. Di sini kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini kita akan mengedit inline-nya atau SQL-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus select kali from, lalu kantin 1, lalu union, dimana union ini berfungsi untuk menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Di sini saya akan mencontohkannya, saya akan menggabungkan kantin 1 dengan kantin 2. Mari kita coba, kita klik go, lalu akan muncul hasil seperti di bawah ini. Jadi kantin 1 dan 2 akan muncul di sini ya guys, digabungkan dengan fungsi union. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke fungsi selanjutnya. Di edit dulu ya guys, di inline-nya atau mau di SQL-nya juga boleh. Lalu di sini kita masih menggunakan union, cuma beda dalam hasil yang bakal dihasilkan. Di sini kita akan menampilkan dari 2 tabel yang kita pilih. Di sini saya di kantin 1, yaitu akan menampilkan nama barang berupa seblak ya guys.
Lalu kita nambahin yang unionnya karena kita akan menggabungkan kantin 1 dan kantin 2. Akan tetapi yang munculnya nama barang yang kita pilih. Di kantin 1 itu ada seblak dan nama barang di kantin 2 nama barang di kantin 2 yaitu sebentar ya guys. Nah, nama barang di kantin 2 yaitu where nama barang sama dengan kutip lalu tuliskan nama barangnya itu apa. Di sini saya memilih sosis yang ada di nama barang atau kantin 2. Nah, ini adalah hasilnya ya guys. Bisa kita lihat yang munculnya itu sosis dan seblak aja yang ada di kantin 1 dan 2. Dan dari harganya berurutan karena di sini kita menggunakan order by yang dimana untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita akan menggunakan rumus berikutnya yaitu select. Lalu ini kita akan menggunakan rumus left outer join yang dimana fungsinya menggabungkan dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang sesuai dengan mempertahankan semua baris dari tabel kiri. Nah, bisa kita lihat ya guys, di sana rumusnya kita akan mengambil dari kantin 3, left outer joinnya kantin 4, jadi akan menggabungkan kantin 3 dan 4 yang dimana yang akan mempertahankan semua baris dari tabel kiri. Di sini kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya guys. Nah, di sana yang sebelah kiri itu full dengan data-data yang ada. Jadi nampilin data yang di sebelah kiri yang gak ada di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan itu yang 0 tuh gak ada ya guys, kosong. Nah, di sini kita bakal merubah yang tadinya left outer join menjadi right, dimana mempertahankan semua baris dari tabel paling kanan. Nah, ini bedanya guys. Kalau tadi nggak ada nolnya yang di kiri, sekarang yang di kanan yang penuh, yang di kiri itu ada nolnya, soalnya nggak ada data yang di tabel kirinya guys. Nah, setelah itu kita akan menggunakan rumus selanjutnya, yaitu rumus. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan fungsi selanjutnya, yaitu inner join yang dimana untuk menunjukkan sebuah data yang menghubungkan dua tabel dalam satu perintah. Nah, di sini saya akan menggabungkan kantin 3 dan kantin 4. Kantin 3-nya kode barang sama dengan kantin 4-nya itu kode barang. Jadi bisa kita lihat ya guys. Klik go. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Jadi si tabel 3 dan 4-nya itu nyatu ya guys ke pinggir. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Kita akan menggunakan fungsi distinct yang dimana untuk menghilangkan nilai duplikat dan mengambil daftar nilai unik dari satu atau lebih kolom dalam tabel. Bisa kita lihat ya guys, sana ada nama barang from kantin 3. Kita lihat ketika diklik go, nah akan muncul nama barang saja yang ada di kantin 3. Bisa kita lihat di atas tabel berikut ya guys. Nah, lalu di sini kita akan melanjutkan fungsi berikutnya, yaitu sum, dimana fungsi sum itu adalah untuk jumlahkan ya guys. Nah, di sini kita akan melihat rumus sum ini akan ditampilkan di kantin mana. Sum, di sana ada sum, lalu dalam kurung price. Ada kesalahan guys, mohon maaf, dalam kurung price. Nah, kenapa price? Karena tadi di kantin 1 kita mengubah harga barang menjadi price. Berarti di sininya from kantin 1 karena kita menggunakan price-nya hanya di kantin 1. Kantin 1 mohon maaf ya guys, typo, kantin 1. Nah, bisa kita lihat hasilnya ya guys. Nah, di sana ada sum price dengan harga 50.
Nah, di sini kita akan menggunakan rumus berikutnya, yaitu min, di mana fungsi min ini adalah nilai minimum dari data kantin 1. Ketika di go akan muncul min, yaitu 1000 ya guys, nilai minimumnya. Di sini kita akan mengubah lagi menjadi nilai maksimum ya guys. Oh, tidak average, dimana average ini untuk menghitungkan rata-rata dari kantin 1. Nah, ini adalah hasilnya ya guys. Lalu kita akan mengubah lagi fungsi selanjutnya, yaitu ada max, dimana fungsi max ini adalah mencari nilai maksimum dari kantin 1. Nah, ini adalah nilai maksimum dari kantin 1 ya guys. Lalu kita lanjut ke fungsi berikutnya. Kita menggunakan count, yang dimana count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam data dokumen. Nah, ini adalah hasilnya guys, hasil dari count kantin 1. Lalu di sini kita akan melanjutkan ke fungsi terakhir, yaitu guys, dimana kita bisa melihat data terbesar dari kantin 1 yang atau harga yang lebih besar dari, di sini saya nyantumin dari harga terbesar dari 5.000 ya guys. Jadi nanti akan muncul data yang lebih besar dari 5.000. Nah, di sini ada ya guys, 5.000, 5.000, 13.000 dan 5.000. Nah, di sini kita akan mengubah lagi datanya itu harga barang, berarti kita gak akan melihat dari kantin 1 karena kantin 1 kita menulisnya price ya guys. Jadi kita klikkan harga barang, kantinnya diubah menjadi kantin 4 yang lebih besar dari 2.000. Ketika di go kita akan melihat data yang harga barang yang lebih besar dari 2.000 ya guys. Nah, jadi itu ada fungsi terakhir untuk menampilkan harga-harga terbesar dari yang kita masukkan. Tadi kan saya masukkan 3.000 dan 5.000 ya guys. Nah, setelah itu kita akan melihat lagi dari kantin. Oh, pakai natural join ya, yang terakhir itu pakai natural join guys, dimana fungsinya itu untuk menaturalkan atau dari kantin 4 guys. Ini bisa kita lihat ketika di go akan muncul seperti yang di bawah itu. Oh, error. Sebentar guys, kita perbaiki terlebih dahulu. Hasilnya sudah terlihat adalah dari kantin 4, bisa kita lihat ketika di adalah hasilnya ya guys, bisa kita lihat di atas berikut. Kita melakukan 10 fungsi di atas atau lebih. Di sini kita akan mematikan terlebih dahulu exam PP-nya yang tadinya star menjadi di stop ya, Apache dan SQL-nya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.